Selamat malam teman-teman wartawan dari media cetak maupun elektronik. Hari ini kami akan kembali menyampaikan informasi penahanan satu orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sebagaimana yang sebelumnya telah kami sampaikan, KPK telah menetapkan dan mengumumkan 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. SD, ini Hakim Agung pada Mahkamah Agung, ETP, ini Hakim Justisia dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung, DY, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, MH, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, NA, PNS Mahkamah Agung, AB, PNS Mahkamah Agung, YP, pengacara, ES, pengacara, HT, swasta, selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam ID, IDKS, ini swasta selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. KPK pun telah melakukan penahanan terhadap 8 orang tersangka sebagai berikut. ETP ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, DY ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, MH ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, AB ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur, YP ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, ES ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, NA ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur, dan SD ditahan di rutan KPK pada Kapling C1. Untuk menyelesaikan proses penyidikan perkara, tim penyidik menahan 1 orang tersangka yaitu HT selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 di rutan KPK pada Pom dan Jaya Guntur. Sedangkan bagi tersangka IDKS, KPK mengingatkan untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan tim penyidik. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi sebagai berikut. Diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili oleh kuasa hukumnya yakni YP dan ES. Saat proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada 2 lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pada tahun 2022 dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi ini diduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung sehingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES. Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES yaitu DY dengan adanya pemberian sejumlah uang. DY selanjutnya turut mengajak MH, NA dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. DY dan kawan-kawan diduga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di Mahkamah Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 dolar Singapura atau ekuivalen 2,2 miliar rupiah. Yang kemudian oleh DY dibagi-bagi dengan pembagian. DY menerima sekitar jumlah 250 juta, MH menerima sekitar jumlah 850 juta, ETP menerima sekitar 100 juta rupiah, dan SD menerima sekitar sejumlah 800 juta yang penerimaannya melalui ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya digabungkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSPID pilot. Ketika tim KPK melakukan tangkap tangan dari DY ditemukan dan diamankan uang sejumlah sekitar 205.000 dolar Singapura dan adanya penyerahan uang dari AB sejumlah sekitar 50 juta rupiah. KPK menduga DY dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. Tersangka HT, YP, ES, dan IDKS sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 atau pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian saya sampaikan, terima kasih.
Terima kasih Pak Alek. Terima kasih Pak Alek yang telah membacakan poin perkembangan perkara tersebut. Hari ini kami menahan 1 orang sampai nanti tanggal 22 Oktober 2022 atas nama tersangka HT di rutan Pomdam Jaya Guntur. 1 orang tersangka IDKS, informasi yang kami terima, besok yang bersangkutan juga akan hadir di Gedung Merah Putih KPK, sehingga kami juga berharap tersangka kooperatif sebagaimana konfirmasi dari yang bersangkutan.